pagi Bapak Ibu Guru, sahabat belajar. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai soal kepribadian. Nah, kali ini akan saya bahas itu soal kepribadian 1 pada paket 2. Soal kepribadian 1, 2, 3 pada paket yang pertama, paket ke-1. Jika Bapak Ibu Guru sahabat belajar belum melihat, saya rekomendasikan pada link di atas. Silahkan Bapak Ibu Guru lihat. Kepribadian 1 paket 2. Soal nomor 1. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah, di sini kata kuncinya itu siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kata kuncinya adalah latar belakang yang berbeda. Kemudian sikap kita sebagai guru bagaimana? Bapak Ibu Guru sahabat belajar, bisa baca, kemudian sambil menyimak video saya, silakan jika ada yang membutuhkan materi ini bisa di-download pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru terhadap latar belakang siswa yang berbeda? Dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang E. Karena adanya latar belakang yang berbeda, maka kita harus peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Kata kuncinya adalah peka terhadap perbedaan, kemudian kita wajib menumbuhkan sikap saling menghargai di antara siswa. Nomor 2. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Kata kuncinya adalah tugas piket kebersihan kelas. Nah, kegiatan melakukan piket kebersihan kelas itu adalah kegiatan yang wajib dilakukan siswa secara bersama-sama untuk menumbuhkan sikap gotong royong dan tanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Nah, apabila terdapat masalah, anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas, jadi hanya ada satu peserta didik yang membersihkan kelas, maka yang akan kita lakukan adalah dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya itu yang E. Jadi karena di sini masalahnya ada di antara siswa, kita wajib memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, karena kebersihan kelas itu tanggung jawab bersama dan masalahnya terjadi di antara siswa, maka yang terbaik yang kita lakukan adalah mengadakan pertemuan di antara anggota kelompok piket kebersihan. Sehingga di sini solusinya dengan adanya pertemuan, kita memfasilitasi mereka untuk berkomunikasi dengan mengadakan diskusi sehingga mereka menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Soal nomor 3. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak terdaftar ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Keyword atau kata kuncinya pada soal di sini adalah anak tersebut itu anak berkebutuhan khusus. Nah, dia tidak didaftarkan ke sekolah, jadi karena profesi kita sebagai guru, apa yang akan kita lakukan terhadap tetangga kita tersebut? Dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya itu yang B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Karena posisi kita di sini adalah tetangga, maka yang sebaiknya kita lakukan itu memberikan saran. Bukan menjelaskan karena ini cenderung menggurui, kemudian meminta aparat desa itu menurut saya tindakan yang kurang tepat karena kurang sopan terhadap tetangga.
Jadi yang tepat itu menyarankan kepada orang tuanya. Nah, karena profesi kita sebagai guru, yang kita sarankan adalah agar menyekolahkan anaknya di sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu sekolah luar biasa. Soal nomor 4. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Kata kunci pada soal adalah siswa belum mengumpulkan tugas karena ada tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Nah, yang akan kita lakukan dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya itu yang A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Kata kuncinya itu berdiskusi, mengatur waktu dengan baik, karena ada hubungannya dengan tugas yang menumpuk, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nomor 5, saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, apa yang akan saya lakukan? Keywordnya, menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. Nah, jika ada tugas yang tidak sesuai dengan prinsip, yang akan saya lakukan apa? Dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Karena pada soal dikatakan bahwa saya menerima sebuah tugas, artinya menerima tugas ini dari pimpinan. Nah, jika itu tidak sesuai dengan prinsip saya, yang sebaiknya dilakukan ya mengungkapkan dan mendiskusikan dengan pimpinan. Nah, ini adalah keyword dari jawaban pada soal nomor 5. Soal nomor 6. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir, sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air, tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Nah, di soal diceritakan ada masalah di sebuah kompleks, kemudian akibat dari masalah yaitu banjir, ada warga yang mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Keyword di soal itu hanya mengenai pajak sebenarnya. Karena mengenai pajak dan ini berhubungan dengan kewajiban seorang warga negara, maka yang akan kita lakukan sebagai guru yang tentunya mematuhi peraturan yang diberikan oleh negara, salah satunya adalah kewajiban membayar pajak. Maka dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya yang berhubungan dengan pajak adalah yang A, mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Keywordnya di sini mengingatkan tetap membayar pajak. Soal nomor 7, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Keywordnya adalah tidak tersedia media dan sumber belajar. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dari kelima opsi, menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Kata kuncinya adalah memanfaatkan alam sekitar sekolah. Nomor 8. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang studi pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin.
Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Kata kunci pada soal nomor 8, di mana di sini timbul permasalahan antara orang tua dengan anak, di mana orang tuanya ini menginginkan anaknya untuk mengambil bidang studi ilmu pengetahuan alam, sedangkan anaknya merasa tidak mampu. Nah, yang akan kita lakukan sebagai wali kelas adalah dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Nah, di sini keywordnya itu ada guru BK yang kita hadirkan untuk memfasilitasi pertemuan sehingga terjadi diskusi antara guru BK, kita sebagai wali kelas yang memfasilitasinya, kemudian orang tua dan anak. Kemudian menggunakan data-data sehingga menghasilkan keputusan yang objektif. Nah, opsi yang E ini sangat lengkap, di mana di sini yang kita lakukan adalah memfasilitasi pertemuan, kemudian ada solusinya yaitu keputusan yang objektif. Soal nomor 9, R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru yang sebaiknya Anda lakukan adalah, nah di soal di sini ada permasalahan di mana R itu sering tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai akibat dari ayahnya yang sudah meninggal dan ibunya yang harus mencari nafkah sebagai orang tua tunggal. Sebagai guru R, yang akan kita lakukan adalah dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya itu yang E, memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Keywordnya di sini adalah memberikan penjelasan mengenai aturan sekolah, kemudian melakukan diskusi tentang masalah yang dihadapi. Jadi, selain kita memberikan penjelasan kepada ibu dan anaknya, kita juga mendiskusikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh ibu dan si R. Soal terakhir pada kepribadian 1 paket 2 nomor 10. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah, soal nomor 10 ini lagi-lagi mengenai waktu di mana ada tugas yang cukup banyak dan pengumpulannya bersamaan. Ini keywordnya. Kemudian dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat jika berhubungan dengan waktu menurut saya adalah yang E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas, atau di sini sama dengan manajemen waktu. Demikian sahabat, pembahasan kita 10 soal kepribadian 1 pada paket 2. Jika ada pertanyaan atau diskusi mengenai soal, silakan tuliskan pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan pada video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu Guru sahabat yang sedang mengikuti kegiatan PPG pada tahun 2020. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.